إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid Allah ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya zaman yakni zaman jahiliyah menuju terangnya zaman yakni zaman Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, saya selaku MC dalam acara rapot Saudi pada pagi hari yang insya Allah penuh barokah ini akan membawakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan surat pendek. Acara yang kedua sambutan pimpinan Pondok At-Tirmidzi Jombangan. Yang ketiga, sambutan Kepala Saudi. Dan yang keempat, pengumuman. Yang kelima, penutup dan doa. Yang keenam, pembagian rapot dan seragam di kantor Saudi. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dan pembacaan surat pendek. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan pembacaan surat pendek. Kepada Ananda dipersilahkan. Ini Dila. Oleh Ananda Dila surat Al-Ikhlas, Ananda Asgar surat Al-Ma'un, Ananda Ibad surat Al-Humazah. Ayo, Dek. Mana Mbak Dila? Salam dulu ya. Salam dulu. Salam dulu. Mana Mbak Dila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ikhlas.
Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Siapa lagi? Satunya siapa? Mas Askar. Ayo Mas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk, hidayah, dan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Tretet yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Islam Mustafa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin para pengurus dan juga pengajar Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tertek Pari Kediri
rahimani Allah wa iyyakum, dan juga para wali santri, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir di Masjid As-Sunnah di Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, Jombangan Tertek Pantre Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada semua yang hadir, khususnya anak-anak kita, calon-calon pengganti kita, generasi yang akan datang. Masya Allah, saya bangga dan bersyukur pada Allah. Tadi adik-adik walaupun mungkin persiapannya kurang, tapi Masya Allah, dari bacaan mereka sudah menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kesungguhan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, khususnya ilmu tentang tahsin Al-Quran dan juga tahfidnya. Masya Allah, itu kalau kita bandingkan dengan kita dahulu, di zaman kita masih seusia mereka, kebanyakan dari kita belum bisa membaca Al-Quran di usia mereka. Kalaupun punya hafalan, bacaannya ya sangat jauh, kalau boleh kita katakan tidak karu-karuan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Insyaallah saya tidak akan berbicara panjang lebar, mohon disimak dengan baik ya. Pertama kali mari kita mengingat bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, ditakdirkan hidup di dalam kehidupan dunia yang singkat ini adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba-hambanya Allah, bukan hamba-hamba dunia, bahkan bukan hambanya syaitan. Dan agar kita faham bahwa kita ini diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala macam kesyirikan. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku semata, mentauhidkan aku, mengesahkan aku. Kemudian terkait dengan pendidikan anak usia dini, alhamdulillah pesantren kami, Ponpes Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tertek Pari Kediri, mulai tahun ajaran ini, walaupun kita boleh dikatakan sangat terlambat dan serba kekurangan dari sisi sarana prasarananya, namun kita bertekad bulat dan kuat seraya bermohon kepada Allah, berharap kepadanya semata, agar mudah-mudahan apa yang kami sama-sama kerjakan ini dan amalkan ini, semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dimudahkan oleh Allah, diridhoi olehnya, diberkahi olehnya. Kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebagai awal dari kebaikan di masa-masa yang akan datang. Sebab kami ingat, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, para orang tua, untuk menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan jaga pula keluarga-keluarga kalian, istri-istri dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Maka boleh saya katakan dibukanya pendidikan anak usia dini di Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi ini, kita ingin merealisasikan, kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surah apa? Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yaitu perintah untuk ku anfusakum, jagalah oleh kalian diri-diri kalian. Jadi di sini Allah memulai agar kita para orang tua menjaga diri-diri kita dulu. Para bapak hendaknya menjaga diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintahnya, tinggalkan dan jauhi sejauh-jauhnya larangannya. Para ibu pun demikian, kerjakan perintah-perintah Allah, taatilah Allah dan Rasulnya, taati suami-suami panjenengan, kemudian tinggalkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah kita memulai dengan menjaga diri, maka wa ahlikum nara, jaga pula keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka dibukanya di tahun ini walaupun serba sangat kurang persiapan, boleh dikatakan kurang persiapan. Oleh karena itu saya mewakili seluruh yang berkiprah di Saudi Buah Hati. Mungkin ada yang belum tahu ini, para pendengar dan yang menyaksikan langsung siaran langsung dari Facebook Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Saudi itu singkatan. Jadi sekolah anak usia dini. Buah Hati itu nama sekolahnya. Kenapa kita namakan dengan nama Buah Hati? Kenapa tidak memakai bahasa Arab atau lafaz-lafaz yang Arab? Ya kita ingin ya, agar lebih bisa diterima masyarakat. Dan itu tidak disalahkan dalam agama. Kita berbicara sesuai dengan apa yang difahami oleh masyarakat. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang difahami oleh manusia. Saya yakin semuanya tidak ada yang tidak tahu arti buah hati. Buah hati adalah anak-anak kita. Anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah amanatkan kepada kita untuk kita menjaganya. Maka buah hati kita itu, para hadirin, itu pendidikannya dimulai dari jenjang PAUD. Apa PAUD itu? Pendidikan anak usia dini. Mungkin bapak dan ibu, wali santri ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz kok namanya tidak dinamakan saja TK atau PAUD? Kita jawab, kalau dinamakan TK, sedangkan di sini kita bukan hanya TK. TK itu hanya TKA, TKB. Di sini juga banyak anak-anak kita yang pra-TK. Sedangkan pra-TK itu dan TK itu rumahnya namanya PAUD. Jadi pra-TK disebut playgroup, TK itu memiliki rumah. Rumahnya adalah bernama PAUD, pendidikan anak usia dini. Maka pertanyaannya kita lanjutkan, lantas kenapa tidak dinamakan PAUD Buah Hati? Maka jawaban kita, menamakan PAUD ini harus izin dulu kepada pemerintah. Sedangkan kita waktu mendesak dan kita belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Maka kita tidak berani memberi nama PAUD. Kita namakan Saudi Buah Hati, sekolah anak usia dini Buah Hati. Dan semoga mudah-mudahan walaupun namanya bukan TK atau PAUD, tapi kita sudah paham bahwa yang bersekolah di sekolah kita ini adalah anak-anak didik yang masih berusia di bawah usia jenjang SD. Jadi sebelum SD. Yang penting anak-anak kita itu sudah bisa berbicara dan sudah bisa memahami pembicaraan, komunikasi dengan kita, boleh sekolah di sini. Jadi misalnya panjenengan punya putra usianya 2 tahun tapi sudah bisa bicara dengan lancar,
bisa diajak komunikasi, maka boleh disekolahkan di sekolah ini, silahkan. Kemudian juga anak-anak yang sudah usia pra-TK, silahkan disekolahkan di sekolah ini. Anak-anak yang usia TK, usia 5, 6, atau 7 tahun, atau 4, 5, 6, silahkan disekolahkan di sekolah ini. Demikian. Maka saya mewakili para pengurus semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan ucapan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa kami ketika membuka sekolah ini waktunya sangat terbatas. Kemudian juga apa yang kami miliki juga serba berkekurangan. Maka saya meminta maaf mewakili semua pengurus, pengajar, dewan pembina yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan para wali santri bisa memahaminya. Kami ini baru buka ibarat bayi baru dilahirkan. Jadi baru dilahirkan. Tapi insya Allah kami memiliki cita-cita yang mulia. Jadi kami memiliki cita-cita yang mulia. Kalau dalam bahasa orang sekarang target ya. Jadi target kami insya Allah kami berharap anak-anak yang dititipkan atau disekolahkan di sekolah ini nanti ketika masuk sekolah SD itu kami berharap sudah bisa membaca Al-Quran. Namun target itu setidaknya sekolah di sini 2 tahun. Apabila ada yang sekolah di sini kurang dari 2 tahun, ya mohon dimaafkan jika belum bisa mencapai target. Jadi harapannya dalam 2 tahun anak-anak sudah bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah, bahkan bisa membaca tulisan Arab, bahkan bisa membaca Al-Quranul Karim dengan baik. Itu harapan kita. Itu harapan dan cita-cita kita yang mulia. Itulah yang mungkin dikatakan target kita bersama. Namun bagi yang bisa sekolah di sini sejak pra-TK, itu harapannya bertambah lagi. Mudah-mudahan anak-anak menguasai calistung ya. Jadi baca ini yang dimaksud bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca tulisan Latin ABCD, dirangkai dalam kata dan kalimat, kemudian bisa bisa menulis. Jadi setidaknya nanti bisa menulis huruf Arab, walaupun mungkin nanti untuk Arab yang bersambung butuh waktu, tapi setidaknya bisa menulis huruf-huruf hijaiyah. Kemudian bisa menulis huruf-huruf Latin, ABCD. Dan harapan kita bisa didikte nantinya. Ketika didikte bisa langsung menulis. Kemudian berhitung. Jadi kita berharap nanti anak-anak bisa berhitung dalam hitungan-hitungan yang dasar. Dan ini harapan kita bersama. Jadi saya mewakili seluruh pengurus, seluruh dewan pengajar di Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, dukunglah kami dengan doa. Dukunglah kami dengan doa. Kalau ada sesuatu yang kurang, sampaikan kepada kami. Kalau ada sesuatu yang lebih, sampaikan kepada masyarakat. Sebarkan kepada masyarakat. Kalau ada baiknya, ceritakan kepada yang lain. Kalau ada buruknya, sampaikan dan ceritakan kepada kami. Itulah harapan kami. Supaya kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Namanya kita baru merintis pendidikan anak usia dini, saya yakin kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Namun, kalau kita bersyukur dengan kelebihan yang Allah sudah berikan di Ponpes ini, maka insya Allah akan berikan yang lebih kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur nikmat, ketahuilah sungguhnya siksaanku amatlah berat. Maka saya berharap para hadirin, khususnya para wali santri, bapak dan ibu, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, yang penting anak-anak saya dikenalkan agama. Ini adalah prestasi ya para jamaah. Kalau anak kita sudah mau sekolah di sekolah-sekolah madrasah Islam, ini prestasi. Harapan kita nanti di hari tua kita, anak-anak itu akan membahagiakan kita. Terus terang ya, saya punya satu kisah. Bukan kisah saya pribadi, saya membaca sebuah kisah. Ada seorang dokter, beliau ini dosen, dan beliau sekolahnya sudah sampai S3 selesai. Lulus S3, sudah doktor, bukan dokter ya, doktor.
beliau bercerita kepada kita bahwasanya beliau ini memiliki 3 orang anak. Yang ketika anak-anaknya masih kecil, beliau bercita-cita semua anaknya sekolah di luar negeri. Semua anaknya bisa mengenyam pendidikan kuliah di luar negeri, pendidikan tinggi di luar negeri. Dan Allah mudahkan para jamaah. Ketiga putranya sekolah di luar negeri dan lulus semuanya, sarjana semuanya. Saya tidak hafal ceritanya, apakah ada yang S2, S3, yang jelas S1-nya semua di luar negeri. Namun apa yang terjadi? Bapak ini menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kenapa? Ternyata setelah ketiganya lulus dan ketiganya sudah bekerja, kemudian ketika itu ibunda mereka, ibu atau istri dari bapak ini, ibu dari ketiga anak itu sakit sampai wafatnya. Ternyata ketiga anaknya tidak ada yang menjenguk sampai wafatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu yang kita harapkan para jamaah, bapak dan ibu? Kita memiliki anak yang tidak peduli dengan orang tuanya dikala orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, sudah sakit, bahkan wafatnya pun tidak dikunjungi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu saya sampaikan di sini, maka bersyukurlah kepada Allah. Yang penting anak-anak kita mau belajar agama. Saya lihat anak-anak kecil tadi, ya, Ibad. Kemudian siapa lagi yang ini baca Quran selain Ibad tadi? Askar. Kemudian ada Mu'ad. Ada siapa lagi tadi? Dila. Dan ada Maryam. Ada siapa lagi? Nafisa. Ada siapa lagi? Ilda. Ya, Masya Allah. Senang saya. Mereka mau masuk masjid, duduk-duduk di masjid, walaupun kadang-kadang lari-lari itu sudah senang saya. Ya, mereka misalnya mau belajar agama, mau diajari. Jadi saya sampaikan kepada para dewan pengajar ya, anak-anak itu ya, walaupun misalnya diajarkan misalnya membaca Al-Quran atau diajari membaca tulisan hijaiyah. Misalnya ayo dibaca anak-anak ternyata yang bunyi hanya 5 orang, 3 orang diam tidak bunyi. Atau yang bunyi separuh, yang lainnya ketawa-tawa lari-lari. Jangan marah para pengajar. Jangan marah, tidak usah sedih. Kenapa? Anak-anak kita mau duduk di depan kita ini sudah prestasi. Daripada anak-anak duduk di depan TV atau dipegang HP, ini sudah prestasi. Anak-anak itu direkam loh itu. Jangan jangan dikira mereka tidak merekam. Otak mereka merekam, walaupun lisan mereka tidak mengucapkan, walaupun lisan mereka berbicara dengan temannya. Anak-anak wajar, wong. Kadang-kadang saya ngisi pengajian saja sudah bapak-bapak dan ibu-ibu bicara sendiri, apalagi anak-anak, ya ta? Saya sering ngisi pengajian itu ibu-ibu bicara sendiri. Padahal sudah ibu-ibu, bukan anak-anak TK. Itu nanti kalau saya beritahu enggak datang lagi ke pengajian itu. Kalau saya beritahu, saya tegur pasti tidak datang lagi ke pengajian. Bahkan saya khutbah Jumat tuh. Ada bapak-bapak saya khutbah itu menimpali atau mengomentari khutbah saya dengan temannya. Coba. Dia tidak tahu adab. Ya, apalagi anak-anak. Makanya kepada para ustadzah pengajar di Saudi Buah Hati yang sabar mengajar di sini. Dan wali santri juga begitu, yang sabar. Enggak usah dimarahi. Nak, kamu nanti kalau di kelas tidak mau membaca, saya selentik kamu, saya jewer kamu, jangan. Yang penting anak-anak mau berangkat sekolah sudah prestasi. Jadi anak-anak mau berangkat sekolah sudah prestasi. Kemudian yang terakhir saya sampaikan di sini, apapun ya Bapak dan Ibu, ini pendidikan cara Islam ini adalah at-tarbiyah al-islamiyah. Apapun hasil dari pendidikan anak-anak kita, jangan dijadikan ukuran keberhasilan anak-anak kita. Bisa difahami atau belum ini? Apapun hasil pendidikan anak-anak kita, maksudnya hasil rapotnya, jangan dijadikan ukuran keberhasilan anak-anak kita nanti suksesnya dia di dunia, apalagi bahagianya dia di akhirat. Tidak tergantung dari nilai. Betapa banyak orang-orang yang sukses sekarang ini bukan yang ranking dulu ketika sekolahnya. Betul ini. Saya punya beberapa teman yang ranking sekarang tidak sukses. Tapi teman-teman saya yang dulu, ini pengalaman ya, saya dulu lama di pesantren. Teman-teman saya dulu yang sering dimarahi oleh para kiai, di pesantren sering tidur, ya, itu sekarang sudah doktor, sudah dosen-dosen. Teman saya yang S1, teman saya yang SD-nya ranking 1. SMP peringkat juga, SMA peringkat juga, tidak jadi dosen, sekolahnya hanya sampai SMA, tidak sampai sarjana,
Tapi yang dulu tidak pintar-pintar, Masya Allah sarjana semua para jemaah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau teman putra-putranya dianggap tidak pintar, biar saja. Yang penting anak-anak mau sekolah. Kenapa? Tolong ini digaris atasi. Tolong ini jadikan tanda petik ini. Ada dalam tanda petik. Kewajiban anak dan kewajiban kita adalah kita wajib menyekolahkan anak, mengantarkan anak untuk belajar. Kewajiban anak adalah belajar. Anak tidak wajib menjadi anak yang pintar. Dan kita pun tidak diwajibkan untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang pandai. Dan para ustadzah, para guru, pengajar juga tidak dituntut untuk menjadikan murid-muridnya menjadi murid-murid santri-santri yang pandai. Saya dipahami ini? Bisa dipahami? Jadi kita nggak ngeluh. Ya, kemarin uminya anak-anak istri saya bilang, Bi, ini rapotnya anak kita yang ini kok begini, Bi, ranking 2. Bagus nggak ranking 2? Bagus kalau dari depan, kalau dari belakang bagaimana? Ya sudah, itulah prestasinya. Kita senyum, kalau saya senyum saja. Saya sudah diajari oleh para kiai, biasa saja. Tidak usah kita ngumun ya. Belum tentu yang sekarang ranking 2 dari belakang besok tidak sukses. Belum tentu yang sekarang ranking 2 dari depan dia nanti sukses. Jadi ukuran kesuksesan bukan dari nilai para jemaah. Betapa banyak anak-anak yang nilainya baik, tadi lihat sekolahnya di luar negeri tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ibunya sakit sampai wafat tidak dikunjungi. Mengatakan ada rapat, ada pekerjaan ini, ada pekerjaan itu. Dia takut dikeluarkan dari pekerjaannya untuk menjenguk orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anak-anak yang baik adalah anak-anak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tuanya. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat ya. Semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah agama. Saya sampaikan lagi sebagai penutup. Apa yang baik ceritakan kepada yang lain, apa yang buruk sampaikan kepada kami. Jadi yang jelek-jelek sampaikan, misalnya Ustadz di sini kok sekolahnya campur-campur dengan yang lain. Ya inilah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini atau yang kecil ini nanti akan menghasilkan orang-orang besar. Mudah-mudahan. Terkadang begitu. Saya kasih contoh ya ibu-ibu ya. Saya dulu itu mondok. Pondok saya itu ya Allah ibu ya antara kelas dengan asramanya itu jalan kaki lebih dari 1 kilo. Jadi di sini asramanya itu kelasnya itu kurang lebih diringin Budo sana loh. Lebih 1 kilo toh? Lebih 1 kilo itu. Kurang lebih. Dan tahu asramanya ibu-ibu? Bawahnya itu masih tanah biasa. Tanah. Jadi corone kata, tikusnya gendelik tikus. Jadi tanah biasa. Kemudian tahu tempat tidurnya? Triplek. Jadi triplek dikasih kayu-kayu usuk. Jadi kalau kita naik ke tempat itu geludak. Tidak ada kasurnya. Tidak ada spraynya. Sebagian besar santri tidak pakai bantal. Jadi tidurnya beralasan lengannya. Kalau bangun lengannya itu geringgingan. Geringgingan itu apa? Kesemutan. Jadi lengannya ini geringgingan. Terus kemudian yang lain yang punya sajadahnya diwol-wol, dilipat-lipat supaya untuk bantal. Kadang-kadang tasnya dibuat bantal. Tas itu loh dibuat bantal. Tapi ya Allah, sekarang hasilnya kebanyakan yang sekolah di situ sekarang punya pesantren menjadi pemimpin-pemimpin pesantren. Bahkan sebagian besar yang sekolah di situ menjadi dosen-dosen sekarang di universitas Islam. Masya Allah, jadi dosen. Jadi kebanyakan jadi dosen, jadi kiai, jadi ustadz, pimpinan pondok pesantren. Padahal pesantrennya sangat menderita dulunya. Makan pagi sering sekali nasinya basi, lauknya basi. Karena nasinya masak malam. Jadi pagi sebelum tidur tidak hangatkan lagi. Jadi pagi itu makan nasi basi, sudah berair. Makan telur sudah basi. Jadi bumbunya sudah basi. Tapi dimakan juga. Alhamdulillah sekarang jadi ustadz-ustadz besar, memiliki pesantren-pesantren, jadi dosen-dosen yang hebat. Inilah hasil dari pendidikan. Yang penting gurunya ikhlas, wali santrinya juga ikhlas, santrinya juga ikhlas. Fa insyaallah keberkahan akan dilimpahkan kepada mereka. Jadi jangan dilihat fasilitas. Betapa banyak sekolah itu fasilitas hebat, tapi tidak menghasilkan orang-orang yang hebat. Demikian yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada prakata lagi dari Dewan Pengajar Ustazah apa tidak ini? Atau dari Ketua PAUD
kepala Saudi Buah Hati ada ya? Ya, silakan ya. Monggo. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas sambutan dari Ustaz Muhammad Islam Mustafa. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kehidupan kita selanjutnya. Susunan acara selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Saudi kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat serta salam kami tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok At-Tirmidzi Jombangan Pare, serta Bapak Ibu wali murid semuanya dan para undangan semua. Tak panjang lebar kami ucapkan juga kepada anak-anak semua, dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sini. Semoga kami sebagai wakil dari ibu guru atau ustadzah dapat menjalankan dengan baik. Dan selanjutnya untuk penerimaan rapot nanti mungkin banyak kekurangnya, kami dari ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Saudi Buah Hati tersebut bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian acara yang keempat, yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan. Kepadanya kami persilahkan. Dibacakan. Pengumuman yang pertama, mohon maaf untuk seragam masih satu yang jadi. Pengumuman yang kedua, diadakan menabung setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Pengumuman yang ketiga, diadakan makan bersama dan renang setiap 2 bulan sekali. Pengumuman yang keempat, diadakan rekreasi 1 tahun sekali. Kemudian susunan acara yang selanjutnya,
yaitu acara yang kelima adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusron Mustafa. Kepadanya kami persilakan. Sebagai penutup terkait dengan beberapa pengumuman tadi, yang perlu saya garis atasi atau ditekankan kembali bahwasanya di Saudi Buah Hati ini kita membiasakan anak-anak kita untuk belajar berhemat dengan menabung. Di beberapa TK yang sudah ada, itu sangat bermanfaat. Jadi saya punya beberapa anak, itu yang sekolah di TK, di sebuah TK di Pare ini. Kebetulan anak-anak saya kita ajari untuk menabung. Alhamdulillah efeknya banyak. Di antaranya anak itu apabila diajak jajan kadang-kadang itu mengatakan uangnya ditabung saja. Masya Allah. Ini adalah pelajaran untuk berhemat. Yang kedua, sangat bermanfaat bagi orang tuanya ketika anak itu masuk jenjang SD. Jadi ketika kami menyekolahkan anak kami di jenjang SD, itu biayanya tercover dari tabungannya. Karena jenjang SD sekarang nggak cukup 1-2 juta loh, bisa lebih. Jadi bisa tercover dari apa? Menabung sejak dini. Jadi tidak terasa ibu-ibu nanti ya. Misalnya ibu-ibu menabung katakanlah ya, paling sedikit sepekan misalnya setiap Senin menabung 20.000, nanti Rabu 20.000, Jumat 20.000, berarti sepekan berapa? 60.000. Sebulan berapa? 240.000. Katakanlah 250.000 lah sebulan ya. Katakanlah demikian. Setahun berapa? 250.000, kalau kali 10 sudah 2,5 juta. Ditambah 500 sudah 3 juta. Setahun panjenengan sudah tidak mikir lagi biaya untuk sekolah anak-anak kita nanti di jenjang SD. Dan itu pengalaman saya pribadi dengan istri, alhamdulillah seringkali kita tidak mengeluarkan biaya, bahkan ada sisa dari tabungan anak-anak. Jadi nanti dibiasakan demikian dan insya Allah bermanfaat itu. Pertama melatih anak-anak kita untuk biasa hidup berhemat dan menabung. Bukan bakhil ya, bukan bakhil. Berhemat dan menabung. Ini yang paling penting. Kemudian ada kegiatan nanti seperti apa tadi? Berenang, kemudian apa lagi? Rekreasi. Itu penting sekali. Kalau di Saudi Arabia ya, di Saudi Arabia di sana, itu anak-anak saya itu kegiatan olahraganya itu full. Jadi saya punya anak-anak dulu anak-anak saya itu 4 orang anak sekolah di SD. Kemudian kakaknya di SMP dulu. Itu ketika di SD, Masya Allah, beda dengan SD di sini. Kalau SD di sini olahraga hanya sepekan sekali. Kalau di Saudi Arabia setiap hari ada olahraganya. Ada futsal, ada berenang, ada naik kuda, berkuda dan seterusnya, banyak. Rekreasinya hampir setiap bulan, bukan setahun sekali di sana. Rekreasi itu setiap bulan. Loh, itu penting itu. Anak-anak itu masanya masa bermain, bukan masa serius. Ya, anak-anak itu masa bermain. Makanya lihat ya. Kalau masa bermainnya kurang, nanti ketika SMA itu masih main-main terus. Belum serius. Perguruan tinggi masih main-main. Banyak kan? Sudah kuliah masih main-main. Karena masa bermainnya kurang. Jadi masa kecil kurang apa? Bahagia itu namanya. Masa kecil kurang bahagia. Maka sebenarnya seperti itu. Dan nanti saya sarankan kepada para ustadzah, para ibu pengajar, itu kolam renang di Pare yang bagus, kolam renang di Gedang Sewu di tempatnya Bapak Rifai, guru SMP 2. Itu bagus tempatnya, bersih, nyaman, ada tempat duduk untuk yang menunggu, luas dan aman. Di situ aman, Masya Allah aman. Saya sudah kunjungi beberapa kolam renang yang lainnya kurang nyaman dan kurang aman. Kurang nyaman dan kurang aman. Saya katakan kurang nyaman apa? Panas, kadang-kadang tempat untuk tunggu itu sedikit. Jadi menyulitkan orang tua untuk menunggu, repot. Kadang-kadang kita berdiri, capek kita berdiri pada jam. Anak-anak kadang-kadang sejam nggak mau mentas itu, nggak mau keluar dari kolam renang. Orang tuanya sudah capek, geringgingan, kakinya sudah kesemutan. Maka seperti itu ya. Dan nanti mudah-mudahan
di Saudi buah hati, di pesantren kita di Ponpes At-Tirmidzi ini, mudah-mudahan nanti rekreasinya bisa sebulan sekali seperti di Saudi. Kemudian olahraganya bisa banyak. Maka nanti ya para ustadzah tolong tetap dijalankan. Setiap hari sebelum anak belajar itu senam dulu. Senam dulu, lari-lari kecil dulu ya. Olahraga dulu, digerakkan badannya dulu. Sebab sekarang banyak orang sakit karena badannya tidak pernah bergerak. Dan ini anak-anak sekarang kalau sudah lihat TV ya sudah diam. Kalau anak zaman dahulu kan geraknya banyak. Makanya saya kalau ada anak lari-lari di masjid, saya tidak marah. Kenapa? Itu gerak badan itu, biar badan mereka tidak sakit. Masa anak masih SD sudah sakitnya macam-macam penyakitnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian ya. Insyaallah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah, dan semoga yang berkiprah di sini mendidik anak-anak kita menjadi guru-guru yang sabar, yang telaten, yang ikhlas di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin sebagai generasi penerus kita yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح جميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang berikutnya, acara yang keenam, yaitu pembagian rapot dan seragam di kantor Saudi. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Tidak langsung ditutup. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya selaku MC pada pagi hari yang penuh berkah ini, mohon maaf apabila ada salah kata ucap, maka itu dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.